Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap sehat dan semangat terus ya. Hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar firman Tuhan di kelas pertama. Kita akan minta pimpinan Tuhan Yesus untuk memulai pelajaran hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Berkati kami ketika kami belajar, supaya kami mengerti dan memahami dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa-Mu. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan dulu bersama-sama ya. Judulnya Firman Tuhan Kudengar. Ayo kita nyanyi sama-sama. Kalian pasti sudah bisa lagunya. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat, Yesus datang padaku. Firman Tuhan kudengar, ku tanam di hatiku, kita akan mendengar cerita. Judulnya Murid yang Memilih Menjaga Kekudusan di Hadapan Allah. Diambil dari kitab Daniel pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 21. Kita dengar ceritanya sama-sama ya. Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada pencenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik, dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian pencenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian
tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Dari cerita tadi kita melihat dan mendengar bagaimana Daniel dan teman-temannya tidak menajiskan diri dengan hidangan raja, karena semua itu bertentangan dengan hukum Taurat yang mereka percaya. Apa sih artinya menajiskan diri? Menajiskan diri artinya tidak mengotori diri atau tidak mencemari diri kita. Nah, dari pelajaran hari ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita belajar seperti Daniel. Marilah kita lebih taat kepada firman Allah dengan menjaga kekudusan hidup kita dan tidak mencemari tubuh kita. Oke, saatnya kita akan menghafalkan ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari kitab Daniel 1 ayat 8a. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Kita ulangi lagi sama-sama ya. Daniel 1 ayat 8a. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Pelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kalian kerjakan kegiatan-kegiatan yang ada di lembar pelajaran yang ketiga ya. Kalian pasti bisa mengerjakannya. Saatnya kita akan menutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami belajar dari Daniel untuk taat kepada firman Tuhan dan selalu menguduskan diri kami dengan tidak menajiskan diri kami atau mencemari, mengotori diri kami. Terima kasih karena Tuhan memimpin kami, memberikan kami sukacita dan kesehatan untuk selalu belajar firman Tuhan. Berkati minggu yang akan datang supaya kami bisa belajar kembali bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Bye-bye. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Matius 19 ayat 24. Amin. Sebutkan benda-benda yang termasuk harta di dunia seperti rumah, mobil, perhiasan, dan lain-lain. Apa saja yang pernah dilakukan untuk berbagi berkat kepada orang lain? Matthew memberi sembako kepada tukang beca dan pengemis.